dapat bantuan 18 miliar dari urutan mulai dari Bupati Samsul, Bupati Aratna, dan Bupati Anas ya. Oke, terus ternyata menurut pengakuan dari sekretaris yayasan, dana sebesar 18 miliar tersebut hanya diterima 16,2 miliar. Berarti ada selisihnya. Jadi ada selisihnya 2,8 miliar. Kira-kira menurut pengarah atau dugaan dari LSM Macan Putih itu apa kira-kira di balik itu yang terjadi? Jadi itu mungkin ada dipotong atau dikorup dan sebagainya. Kan begitu. Berarti itu ketika akot dari keseluruhan harusnya 18 miliar ya. Dan ternyata diterimakannya 16-an itu ya. Berarti itu apa mungkin tercecer di tengah jalan mungkin Pak sebelum nyampe yang penerima Pak? Apabila bisa tercecer ya itu memang ya harus memang dipotong, bukan uang gitu. Iya. Kan ada unsur kesengajaan. Dipotong atau mungkin dikorup dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jumpa kembali dengan kami dalam acara Ngobos di Kampung Aclak. Pak Parmin, ngobos di Kampung Aclak ini masing-masing punya sebuah akronim Pak Parmin. Kalau ngobos yaitu ngopi bareng obrolan santai. Sedangkan Aclak Aliansi Cendekiawan Lare Kampung. Jadi beruntunglah jadi orang kampung Pak Parmin. Itu kan orang-orang cendekiawan masalahnya kampung, ya. Iya, jadi orang-orang kampung itu orang-orang cendekiawan, orang-orang kreatif yang punya ide dan konsepsi yang betul-betul luar biasa ya. Oke. Tapi kampung cenderung identik dengan orang desa ya. Ya, orang desa, tapi kan adanya kampung itu yang melahirkan desa, perkotaan hingga ibu kota. Yang mengisi desa, perkotaan hingga daerah itu orang-orang dari kampung. Oke. Pernah dengar nggak pulang ke kampung? Pernah dengar. Nah, itu pasti pulkam kan itu. Bukan pulang desa bukan ya? Nggak ada pulang kampung. Pulang ke kota lebih nggak ada lagi. Nah, seperti biasanya Pak Parmin, tradisi kita yaitu sebelum kita ngobos yaitu ngopi dulu. Oke, ngopi biar dulu. semangat biar lebih penyar. Kalau ngopi ini ada pesan petuah filosofi Pak Parmin ya. Ngopi ngolah pikir. Nah itu dia. Baik pemirsa, kali ini saya ditemani oleh Ketua LSM Macan Putih Banyuwangi yaitu Bapak Suparmin SH. Apa kabar Pak Parmin? Sehat. Alhamdulillah. Yang penting kita namanya aja ngobos, ngopi bareng obrolan santai ya harus nyantai. Harus santai dan rileks gitu. Oke. Kali ini kita akan membahas, mungkin Anda pernah mendengar tentang adanya kisruh di yayasan yang mengelola Masjid Agung Baitur Rahman. Nah ini bisik-bisik tetangga nih, katanya ada sebuah bukan isu lagi tapi tengarah Pak Parmin ya. Ditengarai ini adanya sebuah selisih anggaran yang nggak jelas bahkan menjadi misteri. Oke Pak Parmin, yang dimaksud ada selisih anggaran dalam pengelolaan Masjid Agung Baitur Rahman itu sebenarnya seperti apa sih yang bisa digambarkan Pak Parmin? Itu begini gambarannya. Jadi Masjid Agung Baitur Rahman Banyuwangi ini pernah menerima dana hibah dari Pemkab Banyuwangi sejak zamannya Pak Samsul, Bu Ratna dan Pak Anas. Berarti 3 bupati ya? 3 bupati itu menurut pengakuan daripada sekretaris yayasan berjumlah 18 miliar. Dapat bantuan 18 miliar dari urutan mulai dari Bupati Samsul, Bupati Aratna dan Bupati Anas ya. Oke, terus
ternyata menurut pengakuan dari sekretaris yayasan, dana sebesar 18 miliar tersebut hanya diterima 16,2 miliar. Berarti ada selisihnya. Jadi ada selisihnya 2,8 miliar. Terus ya itu yang menjadi persoalan sekarang, sehingga kami akan dari LSM Cabut akan menelusuri. Jadi nanti kalau sudah ada bukti yang valid, nanti kita akan laporkan kepada pihak yang berwajib. Oke, kira-kira menurut pengarah atau dugaan dari LSM Macan Putih itu apa kira-kira di balik itu yang terjadi, Pak? Yang terjadi ya kalau dana hibah itu besarnya 18 miliar hanya diterima 16,2 M, berarti ada selisih 2,8 M. Berarti itu mungkin ada dipotong atau dikorup dan sebagainya. Kan begitu. Berarti itu ketika akot dari keseluruhan 18 miliar ya, dan ternyata diterimakannya 16-an itu ya. Berarti itu apa mungkin tercecer di tengah jalan mungkin, Pak, sebelum nyampe yang penerima, Pak? Apabila bisa tercecer ya itu memang ya harus memang dipotong, bukan uang gitu. Iya. Kan ada unsur kesengajaan. Dipotong atau mungkin dikorup dan sebagainya, sehingga dan yang semestinya 18 M itu nanti diterima 16,2 miliar. Bentar, Pak, dipotong, Pak. Pengertian dipotong itu untuk pajak atau istilahnya pelicin bagi si pemotong atau bagaimana, Pak? Ya sementara ini kami menduga itu untuk apa ya? Sekarang fee atau pelicin dan sebagainya itu. Oh gitu. Jadi begitu. Oke, Pak Parmin, denger-denger nih di balik kisruhnya pengelolaan Masjid Agung Baitur Rahman Banyuwangi ini kan sebagai masjid yang sangat bersejarah ya, Pak Parmin ya. Ini kalau nggak salah mulai eranya Adipati Mas Alit ya, pasca dilantik sebagai Adipati pertama Belambangan ya. Nah, saya dengar bahwa katanya ada tim terpadu dari Porpinda untuk menangani masalah terjadinya kisruh ini. Sejauh apa kira-kira tim terpadu itu menangani, Pak? Betul, bahwasanya setelah adanya kisruh di dalam kepengurusan Masjid Baitur Rahman Banyuwangi, di situ kemudian ditangani oleh tim terpadu Banyuwangi. Di situ ada Pak Kapolres, ada Bupati dan sebagainya. Pokoknya bukan komunikasi daerah itu Porpinda. Itu rapat berkali-kali, kita rapat berkali sampai belasan kali rapat maksudnya. Tengah-tengah sampai sekarang tidak berhasil. Dan kemudian informasi yang terakhir yang kami terima kemarin bahwa tim itu menarik diri. Tim terpadu menarik diri dari penanganan kisruh itu, maksudnya ya, begitu. Tim itu menarik diri dari penanganan kisruh Masjid Baitur Rahman. Nah, ini aneh ini aneh. Kita tuh mengadu kepada siapa kalau tim itu menarik diri, ada apa? Porpinda masalahnya ya. Porpinda terus menarik diri. Gitu. Pak Parmin, latar belakang atau alasan tim terpadu menarik diri dari yang seharusnya memang mereka ini menangani kisruh ini, tahu nggak alasannya apa kira-kira? Kalau kami secara pasti tidak tahu, tapi kami menduga bahwa saat itu karena terlibat mungkin ada sisil tadi, sehingga nanti jangan-jangan ini adalah senjata makan tuan. Oh gitu. Jadi ini kami cuma menduga ya. Menduga, tidak benar menduga. Mungkin ada indikasi bahwasanya ada pihak-pihak yang terlibat dalam menangani uang yang selisih 2,8 M itu tadi. Nah, tim terpadu sendiri siapa yang menjadi ketua atau koordinatornya itu, Pak? Menurut informasi yang saya terima itu tim ketuanya itu Kapolres. Kapolres ya. Pak Bupati dan anggotanya ya. Pokoknya unsur pimpinan di daerah pokoknya ya. Nah, oke, Pak Parmin. Saya tertarik dengan satu kalimat yang barusan diucapkan Pak Parmin. Kenapa ditengarai alasan
mereka para tim terpadu ini justru menarik diri untuk penanganan kisruh yang terjadi dalam hal penanganan Masjid Agung Baitur Rahman, dikhawatirkan menjadi bumerang kan begitu. Nah, ini kan kata-kata yang bias, Pak. Kira-kira bisa nggak detailkan nggak pengertian bumerang itu? Apakah berpotensi melibatkan oknum-oknum tertentu di yang terkait pencairan atau bagaimana ini, Pak? Itu kami punya cuma menduga ya, menduga aja bahwasanya ini adalah dana hibah dari Pemkab, itu kan dari Pemkab. Ya. Jadi kalau ada selisih 2,8 M itu kan ya hal yang sangat besar. Ya. Sehingga kami menduga ada potensi pihak-pihak Pemkab ini orang ada yang terlibat di dalamnya. Jadi nanti harus ditangani secara serius. Jangan-jangan nanti adalah senjata makan tuan. Oh gitu, dikhawatirkan begitu. Dikhawatirkan begitu. Berapa realnya tadi, Pak? Selisihnya, Pak? Jadi yang 2,8 ya? 2,8 miliar. Lumayan ya. Lumayan. Besar sekali. Terus apa lagi yang diketahui Pak Parmin? Sementara cuma itu karena ini adalah informasi yang terakhir. Dan nanti kita masih menelusuri dan mengumpulkan bukti dan data dan saksi. Itu nanti hari Kamis kita mungkin mendapatkan bukti. Oke. Berupa rekaman. Oke, Pak Parmin. Pak Parmin dari tim investigasi bersama LSM Macan Putih begitu intens untuk menelusuri kisi-kisi di balik terjadinya selisih yang nggak nyampe si penerima hibah, Pak. Nah, terus sampai mengumpulkan bukti-bukti, terus saksi-saksi, termasuk tadi disebutkan adanya sebuah rekaman, ya. Betul. Nah, seberapa penting, Pak, investigasi yang dilakukan oleh tim investigator dari Macan Putih dan kawan-kawan berhubungan dengan masalah terjadinya selisih dana hibah ini, Pak? Ya, itu sangat penting sekali. Karena mengapa? Karena itu adalah kalau hibah diberikan pada masjid itu adalah dana umat. Ya. Dana umat, ya, betul. Jadi harus kita tangani secara serius, harus bisa selesai, harus bisa jelas siapa yang bertanggung jawab terhadap selisih 2,8 M tersebut. Harus diminta pertanggungjawaban. Ya. Karena milik umat misalnya. Itu milik dana umat itu. Oke, Pak Parmin. Dari hasil temuan-temuan baik bukti maupun saksi ketika menjalani investigasi ini, dengar-dengar katanya dari LSM Macan Putih sedang mempersiapkan diri untuk membuat sebuah laporan berkenaan dengan terjadinya misteri hilangnya dana 2,8 miliar hibah dari Pemkab ke Masjid Baitur Rahman ini, Pak. Apa seperti itu, Pak? Betul sekali. Jadi setelah hari Kamis kita mendapatkan rekaman, kemudian kita terus siapa yang terlibat, kemudian setelah kita valid kita laporkan kepada aparat. Oke, Pak Parmin, melaporkan ke aparat hukum APH ya. APH. Nah, ini tentu akan sangat menarik menjadi sebuah pertimbangan, mengingat dalam tim terpadu sendiri salah satu unsur anggota dalam tim terpadu kan Polresta, Pak. Ya. Polresta. Nah, kira-kira laporan seperti kebiasaan, saya tahu seperti kebiasaan Macan Putih ini laporannya selalu ke pusat kan begitu. Betul. Nah, nanti ini laporannya apakah laporannya ke Polresta Banyuwangi tembusannya hingga Kapolri, ataukah dibalik laporannya ke Polri tembusannya ke Polda dan hingga Polresta, atau bagaimana, Pak? Itu nanti rencana kita akan lapor, kalau itu korupsi kita akan lapor kepada Kejaksaan Agung. Kejaksaan Agung. Kalau itu korupsi lah ya. Nanti kalau yang lain nanti kita pikir mungkin ada pemalsuan data dan sebagainya, kita kepada tindak pidana lain lah itu ya. Ke Kapolri. Jadi sekalian lah kita tuh biar tuntas. Oke. Terus berarti ini nanti laporannya langsung ke Kejagung, tembusannya ke Kejati hingga ke Kejari ya sampai ya. Oke. Terus
target sekarang ini Pak, target dari laporan yang akan dilakukan oleh teman-teman LSM Macan Putih ini apa kira-kira? Apakah cukup sekedar mengembalikan dana umat atau dihukum pelakunya karena telah menyalahgunakan dana umat atau bagaimana Pak? Target kita bahwa sana pihak-pihak yang terlibat atau terkait dalam penyelenggaraan tersebut harus bertanggung jawab secara hukum. Oh gitu ya. Artinya terpisah seperti yang dilakukan tadi, kalau korupsi itu ke Kejagung, Ya. kalau apa penandakan apa terjadinya tindakan pidana lain itu ke Polri gitu ya. Oke, Pak Parmin, sebelum kita lanjut kita ngopi dulu Pak Parmin, biar tambah penyiar Pak Parmin. Ya kita nggak usah tegang-tegang lah, nyantai aja. Oke, Pak Parmin, sampai saat ini sudah berapa persen bukti-bukti dan saksi yang telah berhasil dikumpulkan hasil investigasi dalam hal berkenaan dengan selisih dana hibah dari Pemkab ke masjid, pengelola Masjid Baitur Rahman ini Pak, kira-kira Pak? Sudah berapa persen yang sudah disiapkan? Kalau hari Kamis nanti teman kita sudah datang dan kemudian rekaman diberikan kita, ya kita sudah lengkap sudah lengkap 100% sudah ya. Di situ kan dalam rekaman ada saksi kan, Iya. yang ngomong itu saksi, yang ngomong kan jadi saksi nanti dalam bentuk rekaman ya. rekaman. Korupsi memang boleh, saksi itu bukti itu rekaman boleh, rekaman gambar kalimat dan sebagainya boleh. Artinya udah siap. Berapa saksi yang dipersiapkan ini Pak? Itu nanti setelah kita dengan rekaman dan siapa yang disebut di situ, siapa yang harus terlibat, dan nanti Kita kembangkan ya, kita dikembangkan ya. Oke, Pak Parmin, sebelum saya akhiri, mungkin ada yang perlu disampaikan kepada baik Porpinda, Pemkab Banyuwangi, juga pengelola yayasan di Masjid Agung Baitur Rahman ini, monggo sampaikan. Terima kasih untuk bapak-bapak di forum komunikasi Kabupaten Banyuwangi. Ada informasi bapak sekalian menarik daripada pesan Masjid Baitur Rahman, saya sangat besar sekali. Sekali, kalau bisa monggo diteruskan dan ditangani supaya ini bisa clear, tidak ada persoalan gitu. Jadi untuk teman-teman yang ada di Yayasan Baitur Rahman, monggolah kita proaktif. Jadi jangan sampai kita tuh terjadi hal yang tidak diinginkan, karena adalah kepentingan umat. Ya. Umat Islam khususnya. Jadi kepentingan umat jangan sampai menyalahgunakan dana yang mestinya seluruhnya dan sepenuhnya untuk kepentingan umat, jangan sampai ada selisih yang salah gunakan gitu ya. Oke, terima kasih pemirsa. Itu tadi Pak Parmin, terima kasih juga yang sudah disampaikan Pak Parmin ya. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah referensi yang tentu saja ini patut kita untuk renungkan bersama, karena bagaimanapun yang diperjuangkan ini demi kemaslahatan umat tentunya. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan ini akan berlanjut. Berarti kan nanti yang lain ada lagi ya? Ada lagi. Yang bahas tadi ini dulu ya. Selanjutnya dikembangkan yang lain gitu ya. Oke. Baik pemirsa, ono demit ring banyu bening. Kula pamit, besok bakal ketemu maneh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, Pak Parmin. Ngopi lagi Pak Parmin. Yuk kita. Iki tutu atra kesenjangan, tapi ngatake wong cendekiawan. Iki tutu kampung senjarangan, tapi kampunge wong cendekiawan.